اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah, bapak-bapak dan para ikhwah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempurnaan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini dalam rangka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan dari para ulama yang berkaitan dengan ayat dan hadis-hadis. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini merupakan pertemuan perdana insyaallah dari kajian rutin kitab tetap kita insyaallah setiap pekan kedua tiap bulannya. Ya, walaupun informasi kajiannya itu adalah judulnya menyelami lautan atau menyelami samudra lautan makna surah Al-Fatihah. Ya. Tapi pembahasan ini merupakan pembahasan kitab yang saya ambil dari kitab Ba'du Fawaidi min Suratil Fatihati. Sebagian faidah-faidah Ba'du Fawaida min Suratil Fatihati, sebagian faidah-faidah surah Al-Fatihah. Terjemahnya bisa bebas menyelami lautan makna surah Al-Fatihah, atau terjemah letterleknya menyelami faidah-faidah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala awali Al-Qur'an dengan surah tersebut. Bahkan Al-Qur'an dibuka dengan Al-Fatihah. Makanya dia dinamakan dengan Al-Fatihah. Artinya yang membuka. Risalah ini kitab yang akan kita kaji sudah saya share juga kepada Pak Sandi untuk PDF-nya. Bagi ikhwah yang ingin menyimak silakan. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Hadhihi ar-risalatu takhtassu bi bayani fawaid suratil Fatihah. Risalah kitab ini khusus menjelaskan tentang faidah-faidah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Hadhihi suratu al-'azimatu summiyat bil Fatihah. Surah yang agung ini, yang mulia ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Di antara sebab penamaan surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah adalah li'annaha uftutiha bihal mushaf asy-syarif. Karena dengan surah inilah mushaf Al-Qur'an itu diawali. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Qur'an yang ada di tangan kita sekarang, kita dapati surah yang paling pertama dari lembaran Al-Qur'an yang kita buka itu namanya surah Al-Fatihah.
Makanya Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka dari surah-surah yang lainnya. Dan karena mushaf yang ada di tangan kita sekarang itu dibuka dengan surah tersebut. Dan Al-Fatihah itu memiliki nama-nama yang cukup banyak. Selain nama daripada surah Al-Fatihah, nanti kita akan sebutkan beberapa nama-nama yang dimiliki oleh surah Al-Fatihah. Dan nama-nama ini merupakan nama-nama yang diambil imma dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memang dari firman Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an, dari hadis-hadis qudsi. Fahiya awwal suratin fi Al-Qur'an. Al-Fatihah merupakan awal daripada surah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa tusamma bis-sab'il mathani. Al-Qur'an juga, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Sab'ul Mathani. Jadi nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani. Kenapa Sab'ul Mathani? Kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Sab'ul Mathani? Li'annaha sab'u ayatin. Karena Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Terlepas nanti dari perbedaan para ulama menghitung ayat pertamanya itu dari basmalah atau dari alhamdulillah. Terpentingnya, yang penting para ulama sepakat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7. Bagi yang menghitung basmalah termasuk ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, sebagaimana riwayat yang kebanyakan kaum muslimin membacanya sekarang termasuk di Indonesia, riwayat Hafs an Asim, basmalah merupakan ayat pertama. Kemudian ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya Ar-Rahmanur Rahim. Ayat keempatnya Maliki Yaumiddin. Ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenamnya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat ketujuhnya. Bagi para ulama yang tidak menghitung basmalah ke dalam ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya Ar-Rahmanur Rahim, ayat ketiganya Maliki Yaumiddin, ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi ayat yang terakhir yang kita biasa baca di akhir surah Al-Fatihah itu dibagi dua oleh para ulama yang tidak memasukkan basmalah ke dalam ayat pertama. Tapi bagi yang memasukkan basmalah ke dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya itu, ayat ke-6 dan ketujuhnya disatukan. Ya, makanya bagusnya, afdolnya, ahsannya bagi orang-orang yang memasukkan basmalah ke dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, maka ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah itu tidak dibaca dua potongan. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu tarikan nafas. Ya, tidak dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak dibaca seperti ini. Bagi orang-orang yang mengikuti pendapat para ulama, basmalah merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Kalau di mushaf kita sekalian, Pak, di mushaf yang ada di tangan kita, yang biasa kita pegang, yang biasa kita baca, itu Al-Fatihahnya diawali dari basmalah atau diawali dari Alhamdulillah? Diawali dari basmalah. Berarti ayat pertama daripada surah Al-Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang yang mengikuti mazhab para ulama bahwasanya Al-Fatihah itu diawali dari basmalah, maka diwajibkan baginya untuk membaca basmalah
ya, dan tidak boleh sampai dia meninggalkannya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Walaupun nanti ketika praktiknya membaca basmalah itu ada khilaf lagi di antara para ulama. Ada yang membaca basmalahnya dengan jahar, dikeraskan. Ada yang membaca basmalahnya dengan sir, dilirihkan. Yang tidak boleh adalah tidak membaca basmalah sama sekali. Bagi orang-orang yang mengikuti pendapat para ulama bahwasanya basmalah merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau antum mengikuti, misalkan antum membaca Al-Qur'annya bukan dengan riwayat Imam Hafiz yang kebanyakan kaum muslimin di Indonesia membacanya. Antum membaca dengan qiraah Imam Nafi dari riwayat Warsh atau Qalun, atau antum membaca qiraat Ibnu Katsir Al-Makki dari riwayat Al-Bazzi maupun Imam Qunbul. Itu basmalah bukan merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Imam Malik, ketika seorang membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah, sah salatnya. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, kemudian dalam mazhab Malikiyah itu banyak di antara mereka yang tidak membaca doa iftitah. Ya, karena doa iftitah juga hukumnya sunnah, bukan bagian daripada rukun salat. Kalaupun sengaja meninggalkannya tidak mencederai kesahan salat. Habis takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak baca Al-Fatihah baik jahar, tidak baca basmalah baik jahar maupun sir. Ya. Kalau di kebanyakan masjid-masjid kita kan, masyarakat kita memang fikihnya kebanyakan fikihnya Syafi'iyah. Walaupun yang lebih kebanyakan lagi sebenarnya kalau kita mau jujur fikihnya ikut-ikutan. Ya. Bukan fikih Syafi'iyah. Kalau benar-benar fikih Syafi'iyah itu benar-benar orang yang belajar kitab-kitab fikih mazhab gitu kan. Kebanyakan imam-imam di masjid-masjid itu kan fikihnya fikih ikut-ikutan Syafi'iyah. Padahal mah banyak amalan-amalan yang katanya kalau ditanya mazhabnya Syafi'iyah, rupanya Imam Syafi'i sendiri gak melakukannya. Ya. Rupanya imam-imam dari ulama Syafi'iyah pun tidak mengerjakannya. Jadi ini mazhabnya mazhab ikut-ikutan, bukan mazhab Syafi'iyah. Ya. Kebanyakan mazhab, ya imam mazhab atau orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'iyah itu menjaharkan bacaan basmalah di awal Al-Fatihah. Tapi bagi para ulama bagi kita yang mengikuti pendapat para ulama yang mensirkan, seperti ulama Hanabilah, ya, imam-imam yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ini mensirkan. Kedua-duanya diriwayatkan, hadisnya kedua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan basmalah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensirkan basmalah. Sir itu bacanya lirih, bukan enggak baca sama sekali, bukan diam. Sir itu patokan minimalnya, bacaannya minimal terdengar oleh telinga sendiri. Itu sir. Tapi kalau bacaan dalam hati itu bukan sir. Ya. Dan tidak sah bacaan sholat dibaca hanya dalam hati. Jadi bapak-bapak kalau misalkan sholatnya walaupun jadi makmum ya, jadi makmum dari awal takbiratul ihram sampai salam cuma diem doang, sah nggak sholatnya? Sholatnya nggak sah. Ya, sepakat para imam mazhab manapun juga. Karena sholat itu ibadah, selain ibadah perbuatan, amaliyah, ya fi'liyah, dia juga ibadah qauliyah, ucapan. Berbeda dengan haji maupun umrah. Bapak dari mulai pakai kain ihram sampai tahalul, ya kalau misalkan nggak mengucapkan apapun selama umrah cuma diam aja. Ya, pakai kain ihram, ngambil miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul, diam aja. Ya. Orang tawaf ikut aja tawaf, orang sa'i ikut sa'i, nggak baca apa-apa. Kemudian orang tahalul, sah nggak umrohnya? Sah, karena umroh dan haji itu ibadah apa? Ibadah badan, bukan ibadah lisan. Ya. Dan tidak ada rukun umroh itu yang harus diucapkan. Tapi kalau sholat, di antara rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya.
Jadi kalau kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka besar kemungkinan sholat kita itu tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi perhatikan kaum muslimin, jangan sampai sholat kita itu ngelamun ya. Apalagi tidur. Makanya orang yang sholatnya tertidur, sholatnya nggak sah. Ya. Ada orang sholat tidur nanti merem deh. Udah salam dia belum? Sholat apa yang seperti nggak sah sholatnya seperti itu. Ya, ulangi dia sholatnya. Nggak boleh sholat dalam kondisi apa? Tidur. Makanya di antara makna ayat wala taqrabus shalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati salat dalam kondisi mabuk. Sebagian para ulama menafsirkan ayat kondisi mabuk adalah kondisi ngantuk yang sangat. Karena orang yang sedang sangat ngantuk sekali, dia kan seperti orang yang mabuk. Kalau orang mabuk, akal sama lisannya kan kurang connect deh. Suka meracau kan kalau ngomong. Sama orang yang sudah ngantuk sekali juga, bahasa kitanya apa? Ngigau. Orang kalau sudah sangat ngantuk sekali kan apa? Mengigau. Pernah lihat orang ngigau kan Pak? Mengigau gitu kan. Maka nggak boleh kita sholat dalam kondisi apa? Kondisi sangat ngantuk sekali. Kalau memang sangat ngantuk sekali nggak memungkinkan buat sholat, tidur dulu. Sudah bangun baru nanti apa? Sholat. Jangan sampai kita sholat dalam kondisi tidur. Nggak boleh sholat dalam kondisi apa? Tidur. Jadi sudah berapa nama surah Al-Fatihah yang tadi kita sebutkan? 2. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Sab'ul Mathani. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Para ulama menjelaskan sab'ul mathani maknanya adalah Al-Quran. Wa qila summiyat bil mathani. Para ulama mengatakan dinamakan dengan al-mathani. Kenapa? Sebabnya dinamakan dengan sab'ul mathani. Sab' itu artinya 7, mathani artinya yang diulang-ulang. Li'annaha tukarrar qira'atuhu fi kulli rak'ah. Karena Al-Fatihah ini adalah surah yang diulang-ulang setiap rakaat salat. Wa tusamma ummul Qur'an. Dan Al-Fatihah nama yang lainnya adalah ummul Qur'an. Li'anna umma syai' al-asl alladhi yarji'u ilaihi syai'. Dinamakan induk daripada Al-Quran karena induk segala sesuatu ialah yang segala sesuatu itu dikembalikan kepadanya. Jadi seluruh surah-surah selain daripada Al-Fatihah itu maknanya itu dikembalikan ke dalam surah Al-Fatihah. Dari 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran, 113-nya itu inti kandungan maknanya itu kembali kepada inti kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi as-surah. Dinamakan Al-Fatihah dengan Ummul Qur'an karena seluruh surah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah itu. Seolah-olah 113 surah selain daripada Al-Fatihah itu menjelaskan makna daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Wa tusamma bis-shalah. Kemudian Al-Fatihah nama lainnya juga as-shalah. Nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah as-shalah. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi yarwihi an rabbih. Dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan bagian dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan itu makna dan redaksinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis itu makna dan redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi, dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Jalla wa Ala yaqul,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Aku membagi salat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian, yakni Al-Fatihah. Jadi maksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Fa idza qala, apabila hambaku berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin," qala Allah, "Hamadani 'abdi." Tatkala manusia mengatakan, hamba Allah mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin," segala puji hanya hak Allah Rabb semesta alam, maka Allah akan menjawab hamba tersebut dengan mengatakan, "Hamadani 'abdi," hambaku telah memujiku. Fa idza qala Ar-Rahmanur Rahim, apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah, "Athna 'alayya 'abdi," maka Allah akan menjawab, "Athna 'alayya 'abdi," hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, apabila hamba tersebut mengatakan Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan, qala Allah, maka Allah akan menjawab mengatakan, "Majjadani 'abdi," hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfain, maka Allah mengatakan ini adalah bagianku dan bagian hambaku dua bagian. Artinya separuh-separuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu separuhnya untuk hamba, separuhnya itu untuk Allah. Ayat keberapa ini, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ambil ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ke-4. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu semuanya bagian hamba tadi kan. Kemudian bagian ayat yang keempatnya itu dibagi dua, untuk hamba dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ini bagian antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta kepadaku. Jadi di sini juga ada isyarah ya, ada ta'dib, pengajaran adab dan akhlak kepada kita selaku hamba-hamba Allah. Jika ingin meminta kepada Allah, maka awali dengan cara-cara yang sudah Allah ajarkan. Kan dalam surah Al-Fatihah kita nggak langsung minta kan? Kita memuji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya hak Allah Rabb semesta alam. Jadi kita sanjung-sanjung dulu Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Karena diagungkan dulu, dipuji dulu. Kemudian setelah mengagungkan dan memuji baru meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mau beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baru meminta setelah kita sebelumnya memuji, menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarah bahwasanya di antara adab kita kepada Allah dan adab kita juga kepada sesama, kalau mau minta itu diawali dengan apa? Dengan menyanjung dan memuji. Ya. Jadi di antara adab kita berdoa kepada Allah itu jangan langsung berdoa meminta apa kebutuhan kita, tapi biasakan awali dengan apa? Awali dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan memuja-muja Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senang ketika kita bersalawat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru habis itu kita meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab yang sebenarnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian juga caranya sesama manusia kita jika ada butuh kan? Gak mungkin kita butuh sama seseorang kita kata-katain orang. Gak mungkin kita butuh sama seseorang kemudian kita galakin orang. Biasanya orang kalau butuh itu ngapain? Baik-baik dia. Biasanya orang kalau butuh apa? Baik manis mukanya. Jadi kalau ada orang yang selama ini galak sama kita tiba-tiba manis-manis, ya biasanya karena ada butuhnya, ya. Ada butuhnya. Kita aja sama istri, sama anak kalau baik-baik biasanya ada butuhnya. Demikian juga istri dan anak kalau baik-baik kita biasanya ada maunya. Nah, ini biasa ya. Naluri manusia seperti itu. Allah tanamkan, bahkan Allah ajarkan. Jadi kalau mau meminta, awali permintaan tersebut dengan apa? Dengan memuji, menyanjung, membuat senang dulu orang yang akan kita minta. Wa suratul Fatihati 7 ayat. Surah Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. 3 ayatin wa nisfuhu minha lillah. 3 ayat setengah itu untuk Allah, sana'un 'ala Allah azza wa jalla, pujian untuk Allah azza wa jalla, wa 3 wa nisf minha lil 'abd, dan 3 ayat setengah untuk para hamba. Min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ila akhirih. Dari mulai wa iyyaka nasta'in sampai walad dhalin itu untuk hamba. Dari mulai alhamdulillah sampai iyyaka na'budu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi as-shalah, surah Al-Fatihah itu antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Makanya para ulama mengambil istinbat faidah dari hadis qudsi ini, bahwasanya nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah as-shalah. Wa tusamma bil kafiyah. Udah berapa nama tuh selain daripada Al-Fatihah? Pertama as-shalah. Kemudian tadi apa? Yang kedua sabul mathani. Yang ketiga ummul Quran. Yang keempat as-shalah. Yang kelima nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah. Ya. Nama lainnya apa? Al-Kafiyah. Kemudian nama lain daripada surah Al-Fatihah juga Ruqyah. Ya. Nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Lianna an-nafara min as-sahabati alladhina nazalu ala hayyin min ahya'il 'arab istadhafuhum falam yudhayyifuhum. Sebab penamaan surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ruqyah, ini ada sebab penamaannya. Kalau dinamakan dengan Kafiyah cukup, karena memang surah Al-Fatihah ini sangat mencukupi, ya, sangat mencukupi bagi seorang hamba. Dinamakan dengan Ruqyah. Ruqyah kita tahu ya, Ruqyah itu artinya secara dasarnya jampi-jampi, mantra, gitu kan? Karena sekelompok para sahabat itu pernah datang ke suatu daerah, ya, permukiman, dalam kondisi mereka safar, kemudian mereka meminta untuk dijamu. Akan tapi penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu para sahabat, yang mereka dalam kondisi capean dan kelelahan karena jauhnya safar. Bayangkan zaman dahulu belum ada angkot, belum ada ojek online, ya. Imma jalan kaki atau menaiki punggung-punggung hewan, baik kuda maupun unta. Ya. Kemudian mereka dalam kondisi lelah, capek, haus, lapar, mendatangi suatu kampung minta untuk dijamu. Kemudian rupanya penduduk negeri tersebut nggak mau menjamu. Ya. Entah alasannya kenapa.
tidak disebutkan. Faludigha kabiruhum. Kemudian qadarullah, pembesar dari kaum tersebut yang enggan untuk menjamu para sahabat disengat oleh kalajengking. Faja'u yatlubuna minas sahabati ruqyah. Kemudian mereka kan panik, pemimpinnya tersengat oleh kalajengking. Ya. Kemudian mereka panik. Mereka minta jampi-jampi dari para sahabat yang mereka tolak karena mereka para sahabat meminta untuk dijamu. Ya. Ditolak kan? Permintaan mereka untuk dijamu ditolak. Akan tapi mereka minta lagi kepada orang-orang yang mereka tolak itu untuk meruqyah pemimpin mereka. Faqala ahadus sahabat, maka salah satu dari sahabat Nabi yang diminta untuk ruqyah mengatakan, innana nuraqi, sungguhnya kami bisa meruqyah, walakin abaitum an tudayifuna, akan tapi kalian menolak untuk menjamu kami. Fala nuraqi illa biju'lin, maka kami enggak mau meruqyah kecuali dengan imbalan. Ya. Tadi kami ada butuhnya, kalian enggak mau nolongin. Sekarang kalian butuh, kami juga enggak mau nolongin kecuali dengan syarat. Ya. Dengan syarat, yakni biujrah, dengan imbalan. Imbalannya apa? Fasyaraqu lahum qati'an minal ghanam. Mereka minta daging kambing aja untuk sekedar mereka bisa makan melanjutkan perjalanan. Enggak minta emas. Minta apa? Daging kambing aja. Faqara'a 'alaihi surat al-Fatihah. Kemudian salah seorang di antara sahabat itu membacakan, menjampi-jampi orang pemimpin kaum tersebut dengan surah Al-Fatihah. Faqama ka'annama bu'itsa min 'uqal. Maka setelah dibacakan surah Al-Fatihah oleh sahabat, karena para sahabat itu para wali, jadi mbahnya para wali itu ya para sahabat Nabi. Ya, kalau kita kan, kalau cerita-cerita rakyat kita kan wali gitu kan, ya wali Songo, yang atau wali-wali zaman sekarang yang bisa nurunin rantai emas gitu kan, atau yang bisa terbang, itu kan dalam pikiran kita wali itu seperti itu ya. Padahal wali yang sesungguhnya ya para sahabat Nabi. Abu Bakar tuh wali, mbahnya wali itu. Umar bin Khattab tuh wali, wali-wali sakti itu. Ya. Kalau kita terpikirnya wali itu yang bisa terbang, bisa ngilang, kemudian bisa ada di dua tempat dalam satu waktu, itu wali ya. Bisa jalan di atas air, itu wali. Sebenarnya yang itu bukan ciri wali, itu ciri-ciri para tukang sihir dan dukun gitu. Ya, kalau wali itu bukan seperti itu ya. Wali itu orang-orang soleh, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, itu wali Allah. Jadi siapa saja yang beriman dan bertakwa, menjaga ketakwaan kepada Allah, maka dia wali. Walaupun nggak bisa terbang, ya. Walaupun nggak bisa jalan di atas air, ya. Walaupun nggak bisa ada di dua tempat dalam satu waktu. Ya. Tapi kalau ada orang yang diwalikan, tapi nggak sholat, ya bahkan separuh gila, ODGJ, nggak sholat, diwalikan, itu bukan wali Allah, tapi wali setan. Ya. Wali setan. Jadi ketika sahabat meruqyah orang tersebut yang disengat oleh kalajengking langsung merasa sembuh ketika itu juga. Langsung merasa sembuh ketika itu dia. Seolah-olah dia terbebas dari ikatan-ikatan. Seperti orang yang baru merasa lega sekali setelah tadinya diikat. Lega. Ya. Dibacakan ruqyah. Ruqyahnya padahal yang dibaca cuma apa? Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu ibaratkan senjata kan? Sedangkan orang-orang yang membacanya adalah orang-orang yang mengayunkan senjata. Kenapa? Kalau ada orang yang sakit, baik sakitnya medis atau non medis, dibacakan sama kita, jangankan Al-Fatihah, Al-Baqarah dibacain nggak sembuh kan? Bahkan satu Al-Quran pun dibacain nggak sembuh. Yang salah bukan Al-Qurannya. Masalahnya di mana? Masalahnya orang bacanya bukan orang yang memiliki ketakwaan seperti para sahabat. Hatinya nggak bersih. Pisau itu bisa berbahaya kalau di tangan orang yang apa? Di tangan orang yang normal, di
di tangan pendekar. Tapi pisau di tangan orang yang setrum, kira-kira bahaya nggak? Setrum Pak, tangannya lemes gini. Mau berantem ngambil pisau aja gini-gini. Kira-kira berbahaya nggak? Al-Quran juga demikian. Kalau hati kita bersih, keimanan kita kuat, kemudian ketakwaan kita memang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fatihah pun sudah cukup untuk bisa ngobatin orang. Al-Fatihah saja sudah cukup untuk bisa meruqyah. Tapi kenapa sekarang kita bacanya banyak ya? Ngeruqyah orang sampai 2 jam jinnya nggak keluar-keluar gitu kan. Malah diketawain sama jinnya. Kata jinnya apa? Salah bacanya Pak katanya. Gunahnya kurang sempurna katanya. Kata jinnya. Saya emang kenyataan seperti itu ya. Kadang-kadang jinnya lebih hafal Al-Quran daripada orang yang meruqyah. Saya kan guru Al-Quran, guru ngaji ya. Ada peserta tahsin online saya, di antara Pak Sandi juga kan peserta tahsin online saya. Ada yang dia itu salah satu anggota ARSY, ya, Asosiasi Ruqyah Indonesia, Ruqyah Syariah Indonesia, ARSY. Itu dia bilang cerita sama saya, kenapa dia ikut halaqah tahsin sama saya? Karena mentalnya jatuh, Mas. Kenapa? Kan dia anggota ARSY, jadi sering dipanggil untuk ngeruqyah. Dia lagi ngeruqyah, kemudian sama jinnya diketawain, dibilang, Pak, matnya kurang sempurna katanya. Mat wajib mutasilnya kok nggak dibaca panjang katanya. Dikoreksi bacaannya sama jin, jatuh mental ruqyahnya. Langsung dia bilang, besok saya harus ikut tahsin. Biar apa? Biar ketika baca Al-Quran meruqyah seseorang nggak dihina-hina dan ketawain lagi sama jinnya. Terkadang jin kan ada yang membaca Al-Quran juga. Ya. Mereka juga hadir kok di tengah-tengah gitu. Emang nggak kelihatan sama antum ya? Nggak kelihatan Pak? Ya, sebelahnya nggak kelihatan itu. Iya Pak. Belum ya? Belum kelihatan Pak? Sebelah kanan itu nggak disapa. Hah? Rambutnya panjang loh. Belum jauh ya? Nah, nanti ya. Kalau udah jauh ngajinya nanti. Itu mah terlalu jauh ya. Jadi jin juga ikut hadir ya di tengah-tengah kita. Bahkan bukan cuma jin kan, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah. Bahkan bukan cuma jin ya. Majelis yang dimana dibacakan di dalamnya itu ayat Al-Quran, dipelajari kandungan maknanya di dalam masjid, itu majelis mereka dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Nggak kelihatan sayap-sayap malaikat di atas kepala teman ya, belum kelihatan ya. Ya, kembali kita ke hadis yang tadi. Jadi sahabat Nabi membacakan surah Al-Fatihah sembuh ya. Falamma qadamu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bima hasal. Kemudian tatkala mereka sampai ke kota Madinah, mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami lagi dalam perjalanan safar, haus, lapar, capek, minta dijamu oleh suatu kaum di perkampungan, tapi mereka nolak. Kemudian ketika kami hendak pergi, pemimpin mereka disengat oleh hewan kalajengking. Kemudian mereka meminta kami untuk meruqyah. Kami persyaratkan saja, wahai Nabi, kalau kamu mau kami ruqyah, pemimpin kalian sediakan makan untuk kami dengan daging kambing. Ketika deal, baru kami ruqyah. Rupanya sehat, rupanya sembuh. Kemudian Nabi SAW katakan apa? Wa ma adraka annaha ruqyah. Kemudian Nabi SAW membenarkan perbuatan sahabat tersebut, tidak disalahkan, tidak dipermasalahkan. Bahkan Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ayat ruqyah? Artinya dibenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, mendapat restu dan pembenaran dari Nabi SAW. Atau ini yang disebut dengan takrir, penetapan Nabi SAW. Ini bagian daripada hadis. Jadi tatkala kalau sahabat melakukan sesuatu kemudian Nabi diam, tandanya perbuatan tersebut disetujui dan diridhoi oleh Nabi SAW. Nah, di sini juga dalil
ya bahwasanya meruqyah itu boleh mempersyaratkan dengan mahar. Ya, boleh. Ini maharnya lumayan, Pak. Satu ekor kambing. Ya. Makanya saya nggak mau kalau diminta untuk meruqyah, karena biasanya cuma dikasih 50.000 doang. Ya, kalau satu ekor kambing lumayan lah gitu. Satu ekor kambing berapa, Pak? Paling murah kambing berapa? 1,5 juta sampai 2 juta ya, paling murah itu ya. Ya, jadi kalau sekali meruqyah 2 juta kan lumayan gitu kan ya. Artinya ini memang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat ketika itu tidak dilarang, tidak diperintahkan untuk mengembalikan apa yang telah mereka makan. Enggak, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut apa? Dibolehkan. Dan yang harus diketahui oleh orang-orang yang biasa minta diruqyah, melakukan aktivitas ruqyah adalah aktivitas yang penuh dengan resiko. Ya. Ini yang nggak diketahui oleh orang awam. Ya. Saya dulu juga sering ngeruqyah, walaupun nggak ikut asosiasi, tapi kita cukup sering lah untuk meruqyah dulu. Ya. Setiap pulang meruqyah, jinnya ngamuk sama kita, Pak. Bahkan kalau nggak sama kita, sama keluarga kita. Saya kalau pulang meruqyah, istri saya pasti cerita. Istri saya ketakutan. Kalau malam itu tidur saya keganggu. Kata istri saya, malam-malam itu saya tidurnya ngeraung, ya kayak maung lah gitu. Kayak saya kesurupan jadinya gitu. Istri takut kalau saya pulang meruqyah. Atau dulu punya anak kecil, kalau saya pulang meruqyah, anak saya pasti rewel. Malamnya nggak tidur. Bahkan dulu ketika istri saya lagi hamil, saya ngeruqyah, istri saya pasti perutnya langsung sakit. Dan banyak kejadian-kejadian aneh di rumah, aura negatif itu kuat sekali sepulang saya ngeruqyah. Karena resiko, karena jin itu sifatnya, diantara sifat-sifat yang mereka miliki itu mereka pendendam. Ya. Apalagi kalau jinnya itu jin kiriman. Jin kiriman itu termasuk yang paling sulit untuk diobati. Karena mereka kalau keluar sendiri, mereka dibunuh sama pemimpin mereka. Kalau nggak mau keluar, mereka mati dengan ayat Al-Quran yang dibacakan. Jadi pilihannya mereka sulit ya. Bertahan mati, keluar juga pasti mati. Dan biasanya kalau kiriman itu nggak cuma satu, banyak, bisa ratusan bahkan. Jadi kalau tukang sihir atau dukun mengirim santet atau guna-guna ke seorang yang memang ditargetkan, itu biasanya ngirimnya nggak satu, tapi banyak. Dan ada harganya kan. Jadi untuk minta tolong sama jin saja ada harganya, wanipiro gitu kan. Biasanya jin-jin Indonesia kan, jin-jin lokal ini seleranya agak rendah. Mintanya paling tumbalnya cuma apa? Ayam. Tumbalnya apa lagi? Kambing. Ya paling mentok, paling elit ya itu apa? Paling kepala kerbau gitu. Ya. Kerbau kurang elit ya. Enggak kayak jin-jin luar negeri gitu kan, mintanya anak gadis gitu kan. Mintanya anak-anak bujang gitu kan, yang belum menikah. Artinya sesajennya itu dari sesuatu yang memang besar gitu kan nilainya gitu. Semakin besar sesajennya, semakin besar nilai kemaksiatan dan dosanya, maka semakin dahsyat aktivitas sihir dan santet yang akan diberikan oleh jin-jin tersebut. Semakin kufur seseorang kepada Allah, semakin kuat jin peliharaannya. Semakin kufur seseorang, makanya diantara aktivitas jin itu diantaranya bahkan menghinakan Al-Quran, nulis ayat Al-Quran dengan darah haid, atau memasukkan Al-Quran ke dalam lubang kloset. Itu diantara mahar-mahar yang diminta oleh jin, agar jin itu mau mengerjakan apa? Mengerjakan santet atau guna-guna yang ditujukan kepada calon korbannya. Jadi jin itu pasti minta sesuatu dari kita. Jadi aktivitas meruqyah itu adalah aktivitas yang berisiko. Ini pengetahuan agar kita nggak bermudah-mudah untuk minta kepada orang lain untuk meruqyah keluarga kita. Kalau bisa kita meruqyah sendiri, meruqyah keluarga sendiri itu lebih afdal. Ya, lebih apa? Afdal. Jangan sampai kita
memiliki keterkaitan hati kepada ustadz atau kiai atau guru yang kita minta untuk meruqyah diri kita atau keluarga kita. Ya, enggak kok. Semua kaum muslim itu bisa meruqyah selagi dia bertauhid dan bisa baca Al-Quran. Selagi memiliki tauhid dan bisa membaca apa? Al-Quran. Yang terkadang kan kita tahunya ustadz itu profesinya adalah peruqyah, sehingga jam berapapun ustadz ditelepon, didatangi rumahnya harus siap untuk meruqyah. Saya pernah dibangunin jam 12 malam Pak oleh seorang suami yang istrinya kesurupan tengah malam. Kata saya, Pak, saya kan kerja Pak, jadi kalau untuk meruqyah saya udah gak bisa, tengah malam ini udah capek, pusing juga, bangun tidur suruh meruqyah. Anda aja yang meruqyah, Anda bisa baca Al-Quran kan? Bisa, tapi bacaannya nggak bagus itu. Nggak apa-apa. Doa Anda kepada Allah untuk istri Anda itu jauh lebih ikhlas daripada doa saya kepada Allah untuk istri Anda. Lebih tulus lagi doa Anda daripada doa saya. Jadi saya rasa nggak perlu saya yang datang untuk meruqyah. Anda sendiri aja bisa kok, cukup. Jangan ketergantungan juga. Nggak bagus ketergantungan minta ruqyah sama ustadz. Ustadznya juga sama kok, banyak dosa juga, manusia biasa juga, keimanannya nggak sebagaimana para sahabat. Makanya kadang ustadz ngeruqyah udah Al-Baqarah dibaca hampir selesai juga nggak ada efeknya kan. Ustadznya juga banyak dosa kok. Kalau sahabat Nabi yang dibaca cuma apa? Al-Fatihah, sembuh. Karena memang Al-Quran itu semuanya ayat ruqyah, tapi tergantung siapa yang baca. Bahkan Imam Ahmad tatkala diminta untuk meruqyah seorang yang kesurupan, Imam Ahmad nggak baca Al-Quran kok. Disamperin ke rumahnya Imam Ahmad, wahai Imam, si fulan kerasukan jin, bawa sendal saya, ancam jin tersebut. Kalau nggak mau keluar, Imam Ahmad datang. Dibuktikan dengan didatangkan cuma separuh daripada sendal Imam Ahmad aja, jinnya langsung pergi. Kata jinnya, jangankan untuk keluar dari tubuh anak ini, disuruh keluar dari kota Baghdad pun saya keluar dulu. Jadi saking besarnya kedudukan seorang di sisi Allah menyebabkan jangankan ayat Al-Quran, ancamannya saja sudah membuat takut jin. Tapi terkadang kita membaca ayat ruqyah, hampir separuh Al-Quran kita baca nggak ada efeknya. Ya udah, jangan diteruskan, stop lagi. Berarti bukan masalah pada ayat Al-Quran yang kita bacanya, yang masalah itu keimanan kita tipis, ketakwaan kita juga nggak ada. Makanya Al-Qurannya seolah-olah tidak memiliki efek terhadap orang yang kita bacakan. Analoginya seperti tadi, tangan orang stroke megang pisau nggak berbahaya tangan orang stroke itu. Jangankan pisau, dia megang golok yang besar pun malah makin besar goloknya makin nggak bisa ngayun. Tangannya stroke. Tapi kayu yang tumpul itu berbahaya di tangan orang yang sehat dan kuat. Walaupun yang dipegangnya cuma gelas atau kayu yang tumpul, bukan benda tajam, tapi di tangan orang yang kuat, berotot dan normal, ini bisa jadi senjata yang membunuh gitu kan, mematikan kan. Tapi kalau golok besar 5 kilo beratnya, tangan yang kayu ini orang stroke atau orang yang nggak ada tenaganya, nggak berbahaya goloknya. Jadi yang menakutkan itu sebenarnya bukan cuma barangnya, tapi orangnya juga. Karena di sisi orang yang kuat, pendekar, sebuah benda tumpul itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Tapi di tangan orang yang stroke, pedang yang tajam itu hanya sepotong besi yang nggak memiliki kebahayaan. Mohon maaf, disclaimer, saya bukan nyindir orang yang stroke ya, enggak ya. Ini analogi ya, analogi. Artinya Al-Quran itu seperti itu. Kalau yang membacanya orang yang tidak memiliki keimanan, tipis keimanannya, kurang efeknya. Makanya Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Jadi orang kafir kalau baca Al-Quran nggak nambah kecuali kerugian. Tapi orang beriman ketika baca Al-Quran dia merasakan ketenangan.
Jadi kalau selama ini antum berobat dengan Al-Quran nggak sembuh-sembuh, yang salah bukan Al-Qurannya, tapi yang salah siapa? Hati kitanya yang salah ini. Wadah untuk menerima Al-Quran yang salah. Al-Qurannya nggak salah sama sekali. Nah, itu sebab kenapa Al-Quran dinamakan dengan apa? Ruqyah. Wa hiya suratun 'azimatun yadullu 'ala 'azamatiha anna Allah ja'ala qira'ataha ruknan min arkanis shalah. Dan Al-Fatihah ini merupakan surah yang agung. Cukuplah menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah ini. Allah jadikan Al-Fatihah ini bagian daripada rukun-rukun salat. Rukun itu artinya apa? Sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan, baik dalam kondisi sadar maupun lupa. Kalau lupa kita membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka ulangi rakaat tersebut, nggak dihitung. Artinya rakaat kita itu nggak dihitung rakaat. Wa anna tukarraru fi kulli raka'ah. Al-Fatihah ini kan terus diulang setiap rakaatnya. Fa hadha yadullu ala 'azamati hadhihi surah. Ini menunjukkan tentang agungnya surah Al-Fatihah ini. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita bermakmum kepada orang yang membaca Al-Fatihahnya nggak becus, bacaannya Al-Fatihah itu salahnya banyak, maka wajib ketika itu kita mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Ya. Tadi faidah ini juga disampaikan oleh Syekh Ihsan Ufik, Imam Masjid Qatar yang sudah 20 tahun menjadi Imam Masjid Qatar. Tadi saya ikuti daurahnya di Masjid Al-Huda Grand Taruma. Beliau juga mengatakan bahwasanya di antara kaidah fikih yang harusnya kita terapkan ketika kita bermakmum kepada orang yang membaca Al-Fatihahnya itu kesalahannya sampai merubah makna, bukan kesalahan khafi yang tidak merubah makna. Artinya kesalahannya jelas, khotonya lahnul jali, merubah makna. Maknanya itu berubah dengan kesalahan bacaan dia. Imma dia merubah tarkib susunannya atau merubah hurufnya. Maka wajib ketika itu kita mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah salat sendirian. Lebih afdal daripada salat bermakmum kepada orang yang bacaan Al-Fatihahnya berantakan. Tapi kalau surah yang lain berantakan nggak ada masalah. Nggak ada masalah bukan berarti boleh-boleh aja bacaan seperti itu. Nggak ada masalah dalam sisi kesahan salat kita. Ya. Makanya kalau ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya sudah, ya nggak ada lahnul jalinya, nggak ada kesalahan fatal. Tapi ketika dia membaca surah-surah pendeknya setelah Al-Fatihah belepotan, nggak ada masalah. Salat di belakangnya. Ya. Ada beberapa kali saya sholat di daerah Karawang sini, saya nggak nyebutin ya tempatnya mana. Itu imamnya kalau baca surah At-Tariq sering lagi baca. Yang harusnya dia baca ayatnya was-samaa'i wat-tariq. Dia membacanya was-samaa'i wat-tariq. Yang harusnya tariq, dia bacanya tariq. Ini tuh lahnul jali, merubah makna. Kalau tariq itu yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Kalau tariq artinya jalan di gang, ini namanya tariq itu. Kalau jalan raya, tol itu namanya syari'. Ya. Tapi kalau jalan-jalan di permani namanya tariq. Demi bintang was-samaa'i wat-tariq yang memiliki gugusan-gugusan. Tapi kalau was-samaa'i wat-tariq demi bintang-bintang yang memiliki jalan-jalan gang. Maknanya berubah nggak? Berubah kan? Tapi boleh nggak kita sholat di belakang imam yang bacaannya seperti itu? Kalau Al-Fatihahnya beres, nggak ada lahnul jalinya, silahkan saja. Tapi nggak nyaman memang sholat di belakang imam yang baca Al-Qurannya apa? Ya belepotan bahasa kitanya, tidak sempurna, banyak salahnya. Tapi selagi Al-Fatihahnya tidak ada lahnul jali, tidak ada kesalahan yang menyebabkan perubahan makna, maka secara kaidah fikih, hukum fikih kita boleh saja sholat di belakang imam yang demikian. Dengan catatan kesalahannya jalinya itu bukan terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kalau surah yang lain dia salah, yaitu dosanya ditanggung dia. Makmum yang sholat di belakangnya, sholatnya tetap sah. Tapi kalau imamnya baca salahnya itu terdapat dalam surah Al-Fatihah, dalam mazhab Syafi'iyah bahkan ini, antum kan Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i,
makmum yang sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya belepotan, maka sholat makmumnya terhitung tidak sah. Sholat imamnya sah, sholat makmumnya tidak sah. Kan gawat kan? Kalau kita sholat di belakang orang yang Al-Fatihahnya nggak beres, imamnya sah, tapi bacaan sholat makmumnya tidak sah. Boleh saja orang yang memiliki kesalahan jali dalam Al-Fatihah menjadi imam, boleh. Tapi kapan kebolehannya? Ketika tidak ada lagi orang yang bisa membaca Al-Fatihah lebih bagus daripada dirinya. Bacaan dia salah-salah, hancur, lahnulnya jali. Tapi dia adalah orang yang paling mending di daerah tersebut ketimbang makmum-makmum yang lainnya. Misalkan ada 5 orang yang 5-5-nya nggak bisa baca surah Al-Fatihah dengan benar. Kan? Tapi ada satu yang paling mending lah, bacanya masih salah, tapi kesalahannya lebih mending dibandingkan 4 yang lainnya. Maka dia boleh menjadi imam dan makmum 4 makmumnya itu sah salat di belakang imam yang seperti ini. Tapi kalau ada makmum yang bacaannya lebih baik daripada imam, kemudian imam tersebut membaca Al-Fatihahnya nggak bagus, maka dalam mazhab Syafi'iyah salat makmumnya tidak sah. Bahaya kan? Makanya ini tugas berat juga, tanggung jawab para DKM ya. Ketika memilih imam itu harus pastikan imamnya minimal Al-Fatihahnya lulus standarisasinya. Ya. Di sebagian tempat itu kan, mohon maaf, DKM-nya nggak punya imam tetap. Ya. Bagusnya kan punya imam tetap, artinya ada seorang petugas imam ustadz yang digaji memang untuk memimpin sholat. Bagusnya demikian, artinya dia memang orang yang memang layak untuk memimpin sholat. Terkadang di musola-musola kecil, di masjid-masjid kampung, itu imamnya kan saling dorong-dorongan aja ya. Nah, bapak-bapak yang masa kecilnya nggak pernah ngaji, udah 60 tahun baru taubat gitu kan, baru mau mulai sholat, karena udah kelihatan tua disuruh maju. Padahal umur saya 60 tahun nggak pernah ngaji, Pak. Ini baru taubat saya hari ini gitu kan. Karena kelihatan tua, disuruh maju jadi imam. Kan di kampung-kampung, mohon maaf kan ini saya ngomong agak kasar tapi kenyataan ya. Demikian kan. Banyak di kampung-kampung tuh yang jadi imam tuh asal kelihatan apa? Asal kelihatan tua. Ya, asal kelihatan tua disuruh maju. Ya mungkin bagus ya, maksudnya untuk penghormatan kepada orang yang tua gitu. Tapi kaidah menjadi imam kan bukan hanya yang paling tua. Kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah orang yang paling aqra' li kitabillah, orang yang paling mahir membaca Al-Qur'annya, orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Bukan orang yang paling tua usianya. Tapi kalau dari sisi kemahiran Al-Qur'an dan pemahaman agama yang sama, baru dilihat dari sisi usianya. Jadi kebanyakan di masjid-masjid daerah-daerah kita itu karena nggak ada imam tetap, akhirnya saling-saling dorong. Akhirnya yang namanya imam dadakan, nggak memiliki persiapan, dan kebetulan juga memang nggak bisa baca Al-Quran belepotannya luar biasa. Ya. Ini kalau ada kita sholat di belakang imam-imam yang modelnya demikian, khawatir kita sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebenarnya bukan tidak mampu untuk menggaji seorang imam ya. Kadang prioritasnya yang kurang. Ya. Kadang DKM-DKM yang tidak mengaji, yang tidak memiliki ilmu, itu banyak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang sifatnya bukan sesuatu kebutuhan yang benar-benar mendasar untuk masjid. Ya. Banyaknya uang masjid itu dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya hiasan-hiasan saja. Saya di Depok dekat rumah mertua itu bangun kubah masjid sampai 500 juta, Bang. Dilapisi emas saya kubah masjid. Kubahnya doang 500 juta. Kubahnya bukan bangunannya. Anda tahu kubah masjid kan? Itu di Depok daerah mertua saya 500 juta. Diumumkan lagi ketika sholat Id itu untuk pembuatan proyek kubah masjid senilai 500 berapa juta. 500 juta. Itu kan bisa kita untuk dipakai menggaji imam profesional beberapa tahun kan.
Kita gaji imam yang hafiz Al-Quran 30 juz sekian, sehingga ketika kita sholat merasa nyaman, imamnya bacaannya bagus, gaji UMR aja imamnya kan luar biasa, bisa lebih khusyuk. Karena kalau hiasan-hiasannya berani sampai ratusan juta, kemudian ketika ditanya, Pak, kok di sini nggak ada imam tetapnya ya? Kok imamnya di sini dorong-dorong aja ya? Nggak ada kas buat gaji imam. Giliran buat gaji imam nggak ada kasnya. Giliran bikin menaranya sampai 500 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di Karawang ini, ya, saya nggak sebutkan daerahnya, tapi saya pernah tinggal di perumahan tersebut. Itu sampai ketika suatu malam mau mengundang acara, ya biasa kaum muslimin di Indonesia kan banyak acara-acara ya. Acara waktu itu acara Isra Mi'raj, ngundang Ustadz Aziz Gagap, 40 juta pengadaannya Pak, proposalnya ke warga lingkungan. Satu malam, bayangin, ngundang Ustadz Aziz Gagap. Kenal Pak Aziz Gagap? Mantan pelawak Pak. Tiba-tiba dia jadi Ustadz kondang sekarang, ngisi acara Isra Mi'raj. Yang proposalnya di situ tertulis 40 juta. Minimal tiap rumah itu tiap kakak dimintain sama DKI masjidnya 50.000 paling kecil. Tapi anehnya kayak jika saya sholat di sana, imamnya nggak ada yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar, karena imam dorong-dorongan. Imam dorong. Siapa yang kelihatan agak tua, yang kelihatan pakai gamis, yang kelihatan rapi disuruh jadi imam. Kalau ditanya kok nggak ada imam tetapnya Bang? Nggak ada duitnya buat gaji imam. Giliran gaji artis 40 juta satu malam sanggup, tapi gaji imam yang cuma 2 juta. Kadang gaji imam kan nggak besar Pak, nggak besar Pak. Gaji imam Birrul Walidain sampai UMR Pak? Nggak sampai kayaknya ya. Yang cuma 2 juta, misalkan 3 juta aja beratnya luar biasa. Sebenarnya bukan nggak ada uangnya, prioritas kita yang salah. Mindset kita yang selama ini tuh salah gitu. Untuk acara-acara yang cuma semalam doang kita berani puluhan juta, menghias masjid yang menurut saya nggak ada pun menara tersebut, masjid tetap berdiri. Kecuali tiang ini nggak ada, baru mungkin kita khawatir bisa rubuh. Kalau pengadaan tiang ini mungkin masuk akal lah. Misalkan satu tiang ini 5 juta, berarti 4 tiang 20 juta. Proposal gitu kan, kita bikin tiang masjid ini satunya 5 juta, mungkin masih masuk di akal kita. Ada fungsinya, urgent gitu memang, biar masjidnya kokoh harus ada tiangnya. Tapi kalau kubah, toh nggak ada kubah masjid juga, orang tahu kok itu masjid dipakai sholat, dipakai untuk adzan kan, ada toahnya. Orang tahu, nggak akan kesasar orang. Karena nggak ada menara masjidnya, kubahnya, kemudian orang nggak ke masjid gitu kan nggak mungkin kan kayaknya kiranya. Kenapa nggak ke masjid Pak? Soalnya masjid di situ nggak ada kubahnya gitu, nggak ada kayaknya Pak. Tapi banyak orang yang salah apa? Salah menempatkan skala prioritasnya. Jadi sesuatu yang nggak penting dikejar-kejar, dipaksa-paksa ada, sesuatu yang urgent yang penting diabaikan. Itu memang sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang nggak memperhatikan tentang skala prioritas. Lihat orang-orang yang sekarang lagi musim Piala Dunia ya kan? Acaranya ada yang malam ya Pak? Ada yang malam Pak? Tengah malam? Ada ya? Saya demi Allah belum nonton satu pertandingan Piala Dunia ini. Nggak ngikutin sama sekali. Paling saya waktu itu lihat beritanya aja, oh sekarang lagi Piala Dunia ya. Udah berapa Piala Dunia saya nggak pernah perhatiin lagi gitu. Udah nggak sempat lagi rasanya perhatiin Piala Dunia. Orang yang bela-belain nonton Piala Dunia tengah malam, biasanya di antara hukuman yang Allah berikan sama dia, subuhnya apa? Kesiangan, subuhnya lewat. Karena salah menempatkan skala prioritas. Malam yang harusnya dia jadikan tempat bermunajat kepada Allah, atau dia pakai istirahat agar bisa bangun di subuh hari, dia pakai begadang nonton bola.
Akhirnya acara bolanya selesai jam 3, baru tertidur jam 3 atau setengah 4, adzan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih ngorok, nggak bisa bangun. Bangun jam 7 atau jam 8, udah lewat subuhnya, Pak. Udah lewat subuhnya. Maling motor aja udah pergi Pak jam segitu, Pak. Subuh jam 8, subuh jam 7. Kenapa? Itu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang salah menempatkan prioritas. Malam harusnya dipakai istirahat, dipakai untuk bermunajat, dia pakai untuk nonton bola, akhirnya subuhnya kelewatan. Kan rugi sekali. Orang yang melewati waktu sholat subuh secara berjamaah itu orang yang paling rugi. Karena Nabi itu sudah memberikan isyarat kisi-kisi tentang hadiah atau pahala yang Allah sediakan bagi orang yang menjaga sholat subuh. Nabi SAW katakan, "Raka'atan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat qobliyah subuh yang kita kerjakan, sholat sunnahnya ini. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh yang kita kerjakan, khairun, lebih mahal, lebih baik, lebih bernilai, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ada yang pernah ngitung harga dunia ini berapa Pak dan seisinya? Mahal banget, nggak ada yang mampu. Elon Musk juga nggak akan mampu beli dunia, Bapak. Kalau ada orang yang punya tanah seluas dunia, pasti orang paling kaya di dunia. Kita punya tanah 1 tripak ini aja mungkin orang kaya, Pak ya. Apalagi punya tanah satu dunia, 1 bumi, pasti kaya banget. Tapi kata Nabi SAW, orang yang sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat fajar, kalau sholat sunnah sebelum sholat subuh itu, kata Nabi SAW, dia lebih baik, lebih mahal, lebih bernilai daripada harga dunia, bumi dan segala isinya. Dan para ulama menjelaskan itu kisi-kisi dari Nabi SAW kepada kita. Bayangkan betapa besarnya pahala sholat subuh yang Allah akan siapkan dan berikan kepada orang yang mengerjakannya. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja pahalanya luar biasa. Para ulama mengatakan nggak ada amalan wajib yang pahalanya itu di bawah amalan-amalan sunnah, nggak ada. Pahala sholat subuh berjamaah itu pasti lebih besar daripada pahala sholat sunnah qobliyah subuh. Artinya orang yang nggak sholat qobliyah subuh saja, itu dia terluput dari mendapatkan hadiah pahala yang lebih baik dan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Rugi nggak? Harusnya merasa rugi. Kalau ada orang yang ngasih pengumuman, misalkan orang kaya gitu, misalkan saya lah jadi orang kaya gitu, amin kan. Ya, setiap warga Tripak yang sholat subuh berjamaah di masjid sini saya kasih duit 1 juta gitu kan. Antum kesiangan hari itu, nggak sholat subuh berjamaah, pasti merasa apa? Aduh, kelewat 1 juta gitu kan. Harusnya dapat tuh sholat di Tripak, sholat subuh di Tripak harusnya dapat 1 juta. Gara-gara nonton bola kesiangan gitu kan. Sholat subuh berjamaah 1 juta, Bang. 1 juta dibawa ke Resinda juga habis. Emang besar 1 juta? 1 juta kalau tahun 90 besar ya. Ini 2026 bawa ke Resinda dari pagi sampai sore udah habis itu, Bang. Apalagi dipakai buat belanja bulanan kan, belanja sabun, belanja keperluan bulanan, dipakai buat makan di mall, habis 1 juta tuh. Nggak banyak 1 juta itu tahun 2026 ini. Kalau 30 tahun yang lalu 1 juta besar mungkin. Sekarang 1 juta. Ya. Kambing aja nggak dapat 1 juta kan? Kecil. Rugi sekali orang yang tidak menjaga, tidak menjalankan aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajib. Makanya panggilan waktu sholat subuh itu kan as-shalatu khairun minan naum. Itu coba kita renungi makna itu. Kalimat itu coba kita renungi. Jangan cuma didengar artinya. As-shalatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada apa? Tidur, apalagi daripada nonton bola. Salat itu lebih baik masih daripada nonton bola. Sesuatu yang gak akan ditanya atau di hari kiamat nanti. Emang mau kenalkan bakal nanya Argentina lawan Uruguay berapa Pak? Nggak mungkin. Mesir lawan Argentina kemarin berapa 0? Nggak mungkin.
nggak akan ditanya kita oleh malaikat nanti tentang urusan-urusan Piala Dunia yang demikian. Udah bukan zaman kita lagi kan Pak untuk ngurusin seperti itu. Orang-orang yang sudah tumbuh uban-uban di rambutnya, di jenggotnya, saya juga udah mulai Pak tumbuh uban-uban Pak. Tandanya udah dekat dengan yang namanya kematian. Harusnya semakin ingat. Uban ini sebagai penasehat kita, bahwasanya kita tuh udah mau apa? Udah mau pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya disibukkan dengan ibadah, malah sibuk nonton bola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau zaman dulu biasanya orang tua itu semakin udah berumur baliknya ke masjid. Ya. Alhamdulillah seperti itu juga masih lumayan gitu kan. Waktu mudanya preman, foya-foya, udah tuanya tobat, masih mending. Tapi di zaman makin kesini Pak, makin tua, makin jadi dia bermaksiat. Tua-tua keladi, makin tua, makin jadi. Malah makin jauh dari masjid, malah makin dekat kepada yang namanya tempat-tempat maksiat. Ini orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah orang-orang yang tua tapi masih gemar melakukan kemaksiatan. Syekhun zanin. Udah tua tapi gemarnya zina. Udah tua gemarnya judi. Udah tua gemarnya meninggalkan sholat. Itu dosanya 2 kali lipat daripada anak-anak muda yang mengerjakannya. Bahkan di antara golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, akan dicuekin, dibiarkan, adalah orang-orang yang sudah tua tapi masih juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gemarnya melakukan maksiat. Karena secara naluri harusnya semakin tua ingat yang namanya apa? Kematian. Secara naluri juga anak muda itu masih syahwatnya itu masih kuat. Sehingga kita lihat isi di dalam masjid-masjid kaum muslimin zaman sekarang banyaknya diisi oleh orang-orang tua ketimbang anak-anak mudanya. Mana anak-anak remajanya sih? Nggak ada, ini remaja-remaja tua semua ini. Remaja-remaja yang pemuda-pemudanya kan nggak ada, karena belum sadar mereka. Makanya kebalikannya, kalau orang yang sudah tua tidak mau tobat, hukumannya 2 kali lipat. Orang yang masih muda bertakwa, kebaikannya juga pahalanya 2 kali lipat. Di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan khusus perlindungan dari Allah di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena umumnya pemuda itu biasanya jiwanya kan masih maunya bebas, nggak mau terikat, bahkan nggak mau terikat urusan agama juga nggak mau. Tapi kalau ada pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah, ini pemuda yang luar biasa. Pahalanya pun diberikannya luar biasa. Kebalikannya, orang-orang yang sudah tua, syekhun zanin, udah tua berzina, udah tua berjudi, udah tua korupsi, udah tua masih gemar melakukan kemaksiatan, dosanya juga nggak sama sebagaimana anak muda yang mengerjakannya. Ya. Demikian Bapak-bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa muqaddimah mungkin kita katakan ya dari kitab Ba'dhu Fawaid min Surat Al-Fatihah, sebagian faidah dari surah Al-Fatihah yang bisa kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Sekurang-kurangnya tadi kita telah menyebutkan beberapa nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Kita ringkas. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua apa tadi? Sab'ul Mathani, yang ketiga apa? As-Salah. Pertama Al-Fatihah, kedua Sab'ul Masani, yang ketiga dinamakan dengan Ummul Quran, kemudian 4 As-Salah, kemudian kelima Al-Kafiyah, keenam Ar-Ruqyah. Ya, ada 6 nama salat yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan sambung terus pelajaran ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Silakan Bapak-bapak sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin satu saja sebelum kita akhiri. Kalau ada, ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini menarik tadi disampaikan bahwa ketika imam salah membaca Al-Fatihah dan sampai berdoa, maka diminta untuk memisahkan diri. Ya, mufaraqah.
Bahkan disampaikan bahwa Imam Syafi'i berpendapat ketika ada kondisi seperti itu, sholat imamnya tetap sah. Ya. Tapi makmumnya Nggak sah. tidak sah. Ya. Itu kan repot sekali. Ya. Di bagian mana surat Al-Fatihah yang berpotensi sah? Dan kita sebagai makmum bisa mendeteksi itu. Ya. Dan yang benarnya bacaannya bagaimana? Ya. Terima kasih ya kepada Abu Ayyub. Bacaan Al-Fatihah memang di antara rukun sholat yang kita tidak boleh tawar-menawar untuk bisa membacanya. Maka minimal seorang muslim dikatakan muslim itu kalau dia bisa baca surah Al-Fatihah gitu kan. Kalau seorang muslim gak hafal surah Al-Fatihah, dia sholat pakai apa gitu kan? Hafal surah Al-Fatihah Pak? Yang mana Pak ya? Yang depannya Alam Nasrah bukan? Bukan. Alhamdulillah gitu kan depannya. Kalau Alam Nasrah surah Asy-Syarah, Al-Insyirah gitu kan. Jadi ada beberapa tempat yang memang potensi merubah ayat, merubah maknanya itu besar. Di antaranya adalah tidak menekan pada huruf-huruf yang bertasydid. Ya. Di antaranya tidak menekan pada huruf-huruf yang bertasydid. Contohnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami na'budu beribadah dan hanya kepadamu kami nasta'in meminta pertolongan. Para ulama mengatakan kalau tidak menekan pada huruf ya-nya, kita bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya dhaw'us syams, cahaya matahari. Berarti makna atau terjemah daripada kata Iyyaka na'budu tanpa tasydid, tanpa tekan artinya kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Nah, ini bukan Islam kalau kayak gini namanya, Bu. Itu ajaran Sinto gendeng kan, ajaran Sinto kan, yang menyembah matahari, dewa matahari kan, ya apa saco-saco ancung di perusahaan kan itu orang-orang Jepang ya, yang mereka menyembah dewa matahari menurut keyakinan mereka gitu kan. Ya. Sedangkan dalam ajaran agama Islam kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak boleh menyembah cahaya matahari. Itu kan besar potensi kerusakan maknanya kalau kita tidak membaca dengan tasydid atau merubah huruf al-ha jadi al-kha, alhamdu jadi alhamdu, ya, atau merubah harakat siratal ladzina an'amta 'alaihim dirubah menjadi siratal ladzina an'amtu 'alaihim atau an'amti 'alaihim. Itu tempat-tempat yang potensial terjatuh dalam kesalahan baca, dan kalau salah itu menyebabkan perubahan makna yang bisa membuat batal sholat makmum di belakangnya. Nah, makanya harus diperhatikan. Seminimal-minimalnya orang yang maju menjadi imam adalah orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak ada PR. Ya nggak mesti jadi qori dulu gitu baru boleh jadi imam, enggak. Minimal Al-Fatihahnya tidak ada kesalahan yang menyebabkan perubahan apa? Makna. Kalau kurang fasih dikit-dikit mah nggak apa-apa. Misalkan dia harus bacanya Ar-Rahmanir Rahim, dia bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Allah dia baca Ra, misalkan. Kurang dikit nggak apa-apa, nggak merubah makna seperti itu. Ya. Tapi kalau dia merubah haknya jadi kha, Ar-Rahmanir Rahim. Rahim itu artinya tipis. Ya. Kalau Rahim artinya Maha Pengasih. Kalau Rahim tipis. Masa Allah Maha tipis? Merubah makna enggak? Merubah. Nah, ini yang harus kita waspadai di ayat-ayat di tempat-tempat yang memang sering terjatuh banyak dalam kesalahan orang-orang yang membacanya, terkhusus orang-orang yang memang tidak tuntas belajar Al-Fatihahnya. Ya. Kayak tadi saran kepada orang-orang yang biasa ditunjuk menjadi imam, minimal Al-Fatihahnya bereskan. Ya, ya nggak perlu belajar tahsin sampai jadi ustadz, nggak perlu juga. Ya. Kadang nggak semua orang juga punya waktunya kan. Ada orang yang memang dia sibuk buat bekerja, tanggung jawabnya banyak.
Kalau dia belajar terus nanti keluarganya nggak makan, ya nggak apa-apa, nggak usah belajar terus, cukup belajar Al-Fatihah saja. Habis itu antum kerja lagi, silakan. Gitu kan. Tapi minimal Al-Fatihahnya apa? Beres. Jangan sampai udah bertahun-tahun jadi imam, tapi nggak mau duduk di halaqah tahsin memperbaiki surah Al-Fatihahnya. Jadi kasihan makmum yang sholat di belakangnya. Bertahun-tahun sholat di belakang imam, tapi sholatnya tidak terhitung sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan. Ya, sampai sini ya, barakallahu fiik Ibu Ayubi. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari yang berbahagia ini menambah wawasan kita terhadap agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini, dan kepada Allah kita memohon hidayah serta taufik agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam belajar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.